Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Memiliki omset dari usaha berkebun sebesar 42 juta rupiah per hektar per bulan pasti menjadi dambaan bagi setiap petani yang ada di Indonesia ini. Video kali ini berisi obrolan saya dengan satu orang juragan sukses yang memperoleh omset per bulannya mencapai 42 juta rupiah per hektar. Beliau merintis usaha dari awalnya satu kebun. Dalam masa pandemi ini tidak nyampe 2 tahun, sekarang sudah memiliki 3 kebun dan satu kebun lagi dalam tahap pembukaan. Nah, video kali ini sengaja saya suguhkan kepada Bapak Ibu petani sawit Indonesia supaya bisa menjadi alternatif usaha ataupun alternatif peluang usaha. Jika kita punya kesempatan, jika kita punya modal, kenapa tidak kita lakukan? Karena ternyata usaha yang sederhana bisa memperoleh keuntungan yang luar biasa. Mungkin bisa perkenalkan Mas kepada pemirsa-pemirsa YouTube yang ada di tanah air ini. Halo sahabat kebun ya, saya Novianto Gustiawan, biasa dipanggil NDS, petani buah. Iya, petani buah, dan bangganya beliau menyampaikan bahwa beliau adalah petani buah. Jadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada beliau. Pertanyaan ini saya pikir sangat bermanfaat bagi kita sebagai petani. Tidak hanya petani sawit ya, mungkin petani buah-buahan yang lain juga. Ini menjadi inspirasi bagi kita sebagai orang-orang milenial, Pak ya. Orang-orang milenial yang punya jiwa jiwa tangguh untuk berusaha. Ternyata di bidang agribisnis itu banyak sekali peluang usaha yang sekarang tidak bisa kita baca. Dan saat inilah kita kesempatan untuk bertanya kepada beliau tersebut. Nih Mas Novi, apa saja sih komoditas yang ditanam di kebun yang Mas Novi kelola? Karena saya dengar ini kebun yang ada di sini kan pisang nih. Ya. Ini adalah ekspansi kedua dari kebun pertama, ketiga malahan. Ya. Luar biasa, yang ketiga. Jadi ada beberapa komoditas yang sudah ditanam dan sudah berhasil, maka dikembangkanlah komoditas lainnya. Oke, silahkan Mas Novi. Ya, terima kasih Mas Yo. Jadi saya membuka usaha kebun buah apikal. Jadi konsepnya adalah konsep organik. Wow. Jadi kebun buah apikal itu akan ada 4 kebun. Ya. Yang pertama kebun Sungai Sibu. Itu yang dulu pernah kita buat. Oh iya. Ya. Itu jambu kristal ya. Jambu kristal, di situ ada alpukat, ada durian. Dan jambu kristalnya kita udah produksi, tanamannya udah 21 bulan untuk per bulan ini. Ya. Jadi sekali panen rata-rata setiap minggu, rotasi 7 hari sekali, sekitar 300 kilo. Wow, 300 kilo ya. Untuk alpukat diharapkan tahun depan kita udah bisa belajar berbuah. Wow, kalau belajar berbuah ternyata tidak terasa ya. Ya. Untuk duriannya harapannya 2 tahun ke depan sudah mulai belajar buah. Wow. Terus di tahun ini saya buka lagi namanya kebun Sungai Brui. Kebun Sungai Brui itu kita tanam jambu kristal, alpukat lilin yang asli dari Singkawang. Terus saya tanam durian juga dan saya tanam jambu jenis baru silangan Suwimik Pala dan Hong Pause. Wow. Mungkin untuk di Indonesia baru kami yang tanam skala kebun. Wah, luar biasa. Jadi bisa dicoba nanti. Ya, di sana kurang lebih usia tanamannya 5-6 bulan. Jadi jambu kristalnya harapan saya nanti di bulan Februari kita udah panen. Ya. Terus saya ngembangkan lagi ini di tempat ini, namanya kebun Sungai Entawa. Sungai Entawa. Sungai Entawa itu ada beberapa jenis tanaman. Untuk plot sini, coba bisa di-shoot ke sana. Ya. Nah, itu saya tanam pisang nipah kuning. Itu tengah-tengah ada yang sengaja nggak saya tanam. Itu nanti saya buat untuk kandang kambing, ternak kambing. Oh, selain tanaman berarti ada juga hewan-hewan peliharaan ataupun ternakan. Ya, karena konsep saya adalah kebun buah yang terintegrasi dengan peternakan. Itu nanti ternak kambing, perikanan saya buat kolam terpal. Wow. Jadi hasilnya nanti akan saya olah menjadi pupuk cair, pupuk organik padat untuk
dipupukkan di tanaman sendiri. Nah, selain di plot ini pembatasnya adalah rumpukan. Sengaja saya LC mekanis. Nah, jadi pembatas bloknya adalah rumpukan. Iya. Di balik itu ada durian, di belakang sana ada alpukat, sana ada terus ada kelengkeng juga. Gitu. Nah, di belakang ini saya sengaja buatkan untuk areal HCV untuk konservasi. Nanti saya akan tanam buah-buahan lokal. Wah, gitu. ya, luar biasa. Jadi ya. pisang ini baru umur kurang lebih 2 bulan, pisang nipah kuning. Nanti satu lagi saya buka ekspansi lagi sana, namanya kebun Sungai Pangka. Di situ saya akan fokus tanam alpukat. Nah, jadi Bapak Ibu pemirsa YouTube, bahwa kebun ini tiga-tiganya kebun yang dimiliki oleh Mas Novi ini berada di Kecamatan Air Besar, kemudian satu lagi di Kecamatan Banyukehulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Indonesia. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu petani apa saja, petani buah-buah yang ada di sekitar Kalimantan Barat, ya suatu saat bisa mampir ke tempat ini. Nah, Mas Novi kan adalah seorang tamatan sarjana kehutanan, saya dengar ya. Tamatan sarjana kehutanan, kenapa lebih memilih menjadi petani, Mas? Kenapa lebih memilih jadi petani? Kenapa tidak bekerja di kantor saja? Saat ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mencari tenaga-tenaga sarjana ini, terutama dari fakultas kehutanan ataupun fakultas pertanian. Ya. Jadi saya kepingin nanti 4-5 tahun ke depan saya udah kumpul terus dengan keluarga. Ya, salah satunya saya harus siapin fondasi dari sekarang. Iya. Start mulai dari awal. Nah, insya Allah kalau Tuhan memberkahi, Allah meridhoi, ya usaha yang saya rintis bisa bermanfaat untuk keluarga saya, bisa bermanfaat untuk kolega-kolega saya. Ya. Jadi kalau untuk berkebun nggak harus sarjana juga bisa. Iya. Yang penting kemauan. Iya. Nah, dan tidak malu. Iya. Dibilang petani ya. Petani, kebanyakan kan faktanya banyak orang malu mengakui sebagai petani atau ayahnya petani, itu salah. Memang petani kulitnya kayak kulit saya. Sama lah. Sama-sama petani. Tapi kalau petani itu hebat loh, mandiri betul. dia. Semua aspek dia harus bisa. Ya, dengar tadi kan komoditas yang ada di sini ada jambu kristal, kemudian sekarang mengembangkan pisang, ada lengkeng, ada durian juga. Dan durian tuh tidak tanggung-tanggung, harganya mencapai satu pokok 400.000. Mungkin per pokok ya, bibitnya. Nah, tentu saja pasti ada prospek-prospeknya yang sudah dibaca sebelumnya. Nah, terkait beberapa produk tadi, mungkin ada bagaimana prospeknya ke depan untuk di Kalimantan Barat nih, ataupun mungkin untuk Indonesia secara umum. Ya, oke, terima kasih. Jadi kebetulan sudah 2 tahun ya kita kena pandemi kan? Iya. Nah, 2 tahun. Dan tanaman saya sudah paling tua tadi 21 bulan. Iya. Artinya hampir mendekati 2 tahun. Kita lihat industri besar, retail dan lain tumbang. Iya. Perusahaan-perusahaan besar banyak yang mengurangi karyawan. Kenapa? Karena dampak pandemi. Iya. Tapi untuk buah penjualan, alhamdulillah sampai dengan saat ini saya tidak mengalami kesulitan, bahkan barangnya yang tidak ada. Kenapa? Kenapa saya berani ekspansi lagi? Karena saya sudah merasakan menanam, merawat, menjual dan memperoleh hasilnya kan. Iya. Nah, masih banyak kebutuhan dan peluang. Menurut saya itu dijadikan sebagai peluang ya, buat kita semua. Kita harus bisa melihat menanam komoditi yang kira-kira prospek bagus ke depan. Salah satunya kebun buah. Nah, jambu kristal sendiri Pak, jambu kristal ini kan kalau di Kalimantan atau di kampung saya ini termasuk nengoknya pun atau melihatnya belum pernah nih petani-petani ataupun mungkin masyarakat. Nah, bagaimana strateginya supaya jambu kristal ini sampai hari ini Bapak masih kekurangan apa namanya produknya atau kekurangan buahnya? Jadi kalau strategi saya tidak mau jual ke pengusaha buah atau toko buah skala besar. Saya perbanyak reseller. Kita akan bertanya kepada beliau sebenarnya omset, ya kan, kita bicara omset ya, karena ujung-ujungnya cerita agribisnis ataupun berbisnis buah ini pasti omset yang kita cari. Nah,
berapa kira-kira omset yang dicapai ya dari hasil penjualan kebun jambu kristal ini? Ya. Jadi kalau saya sistem tanamnya tumpang sari. Contoh, jambu kristal kan jarak tanam 3x3. Iya. Durian saya buat ada yang 9x9 dan di sini 12x12. Sela-selanya itulah saya tanam di jambu kristal. Gitu. Untuk kebun yang sudah produksi di kebun Sungai Swibo, ini kan channel petani sawit kan? Iya. Nah, jadi hasilnya 1 hektar jambu kristal saya sebanding dengan 10 hektar petani. Wah, ngeri ya. 10 hektar kebun sawit ternyata setara dengan 1 hektar jambu kristal. Itu hitungannya ya. Karena memang 1 kilo di sini dijual dan harga Di rata-rata 35.000 per kilo ya. Jadi kalau 1 hektar bisa berapa kilo? 1 hektar ya. Kalau tempat saya, karena buah saya batasi, karena saya mau jual kualitas ya, saya mau buah saya itu buah premium. Jadi satu cabang 1 buah saja. Sekali panen kurang lebih 300 kilo. 300 kilo per hektar. Per hektar. Per hektar 1 bulan ya, per bulan. Per minggu. Per minggu. Nah, berarti tinggal kali 4. Berarti kurang lebih kalau 1,2 ton. 1,2 ton per bulan. Per bulan. Nah, kalau dikalikan 35.000 berapa uangnya tuh? Sekitar pokoknya banyak lah. Oke, selanjutnya ini pisang ya. Kenapa milih produk pisang ini, Mas Sofi? Bukannya pisang ini kita tanam saja di belakang rumah udah banyak buahnya. Ya. Apakah ada peluang atau prospek ke depan yang diincar oleh Mas Sofi ini? Saya melihat kalau kita ke Jakarta ya, bahwa Pontianak itu selain jeruk terkenal dengan pisang. Baru tahu juga saya. Ternyata Iya, Kalbar betul. ini adalah penghasil Pisang. terkenal dan pisang juga. Di sana harganya cukup bagus dan di sini saya lihat belum ada yang membudidayakan pisang skala kebun yang dikelola profesional ya. Kalau tadi dibilang skala rumah tangga, asal tanam hidup ya banyak. Nah, makanya saya mencoba melihat peluang ini gitu. Saya tanam jenis nipah kuning. Kenapa nipah kuning? Karena selain untuk olahan makanan, produk turunannya banyak seperti tepung pisang, untuk bubur bayi dan lain-lain itu banyak. Gitu. Nah, kedepannya saya juga mau buat industri juga, industri pengolahan dari buah-buah saya. Nah, itu jangka panjang. Berarti mungkin ada agen-agen pisang yang sedang nonton juga video ini, yang berminat untuk ini sekitar berapa bulan lagi panen? Kurang lebih 10 bulan. Nah, 10 bulan lagi panen. Nah, mungkin kalau ada agen pisang yang nonton video ini juga bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Jadi jangan lupa juga Bapak Ibu petani buah-buahan, petani sawit yang ada di Indonesia ataupun ada di Malaysia dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, video lengkapnya mungkin bisa juga tonton di channel YouTube-nya Mas Novi ini. Apa nama channelnya? Kebun Buah Apikal. Jadi Kebun Buah Apikal. Oke, mungkin itu dulu video singkat kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan inspirasi, semangat, dan motivasi untuk kita sebagai petani. Terima kasih.